Haleluya. Tolong ulur tangan. Berdoa bagi saya supaya firman Allah yang hidup memberkati kita pada hari ini. Ulurkan tangan, mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih hari yang indah Engkau berikan. Urapi hamba-Mu, urapi firman. Dan bila firman-Mu itu tidak akan kembali kepada Engkau dengan sia-sia, tapi akan bekerja dan melaksana apa yang Kau sudah rancang firman-Mu untuk dilakukan dalam kehidupan kami. Berkati setiap yang pendengar, dan bila kami menjadi pendengar juga pelaku firman Allah. Kudus dan suci kami dengan kuasa darah-Mu, yang sakit Engkau sembuh, yang lemah Engkau kuatkan, dan yang bersedia Engkau beri penghiburan pada hari ini Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami serahkan penyampaian firman ke dalam tangan-Mu. Biarlah kehendak-Mu yang berlaku dan bukan kehendak hamba-Mu dan kehendak kami. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Yang percaya katakan amin. Beri kemuliaan kepada Tuhan. Haleluya, sila duduk. Jadi dalam usia yang sangat muda saya baru balik dari Kapit ya, Sarawak. Dan banyak juga kesaksian di Kapit. Dan sudah itu terus pergi kaum laki-laki ya, Telupit. Saya jumpa kamu beberapa orang dan saya sangat diberkati kedua tempat. Ya, Tuhan bekerja di mana-mana. Dan yang di Telupit itu banyaklah dorongan firman. Bukan saja kekudusan, bukan saja tentang keuangan, tetapi yang sangat penting ialah bila kita membuat keputusan ya, besar ataupun kecil, tanya Tuhan dulu. Mesti tanya Tuhan ya. Kamu beli perutun saga kah, luri besar kah, ayam kah, itik kah, mesti tanya Tuhan. Yang memberi pun kau mesti tanya Tuhan. Ada orang minta sama saya, Reverend, aku bisa sudah kami punya beras ini. Saya tanya Tuhan juga. Kadang-kadang untuk keluarga, kadang-kadang untuk jemaat yang jauh-jauh, bukan sini. Sini semua kayak yang takut. Tapi saya tanya Tuhan, berapa sih mau kasih Tuhan? Dia kasih tahu juga itu amon sesuai dengan kemampuan kita. Amin, amin. Jadi mesti tanya Tuhan. Itulah yang dikatakan hikmat dan kebijaksanaan. Demikian juga hari ini kita memiliki satu topik tajuk di mana temanya ialah percaya kepada kuasa dan hadirat Tuhan. Percaya kepada kuasa dan hadirat Tuhan. Tahu mana sudah ini. Jadi sudah kita dengar tadi bacaan Markus 4, 35 ayat 41 tentang angin ribut. Katakan angin ribut. Katakan angin badai. Katakan puting beliung. Katakan angin kencang. Fahamlah itu ya. Sudah dikasih Tuhan, tidak tahu kamu, mungkin kamu tidak ada. Tapi saya ada juga ada juga angin ribut ada kalanya ya. Sebelum bertobat pun ada, sudah bertobat dan melayani Tuhan. Lagi itu ribut kadang-kadang cepat bertiup. Ya heran juga ya. Dan ada kalanya itu angin itu bukan dari jauh, dari keluarga. Wah, tiba-tiba kami berpantun. Ya. Tiba-tiba itu anak pun pandai pantun. Ya, herannya aku. Dan banyak telah saya lihat kawan-kawan menderita juga. Ada satu yang saya sedang berdoa di KL. Dia sudah sakit 800 hari. Kau tahan jaga suami kau 800 hari. Ini orang kayak waktu dia kaya istrinya bertobat, dia istrinya seorang dokter dan melayani Tuhan. Dia punya pelayan yang spesial yang memberi makanan kepada orang yang miskin daripada Myanmar, daripada India, Pakistan yang budak-budak di jalanan di KL. Dia kasih makan yang asau-asau yang sakit, dia kasih makanan. Dia punya uang dan uang yang dia pungut. Tetapi suaminya, memberontak. Apa kamu punya Yesus ini? Marah dia pergi melayani, marah dengan istrinya. Ya waktu itu sehat lagi. Dan sehingga dia tidak tahan istrinya melayani. Dia cabar dia punya istri, kita carailah. Dia bilang, satu kali. Belum lagi itu istri menjawab. Kedua kali, belum lagi dia menjawab. Ketiga kali, tidak tahan sudah. Oke, dia bilang, kalau kau cerai saya, kita duduk di mahkamah. Ingat kita punya company. Aku yang promosi, kau yang melakukan itu kerja company.
Saya punya share sana 50%, kau punya 50%. Bagi dua kita cerai. Rupanya laki-laki kalau disabar tidak jauh berani. Kemudian istri melayani. Dan laki-laki ini makin lagi mengancam istrinya. Kenapa saudara? Istrinya ada terang. Suami masih yang mamun, tapi kong. Kau tahu? Jadi gelap itu tidak dapat bertahan dalam hadirat orang yang terang, orang yang benar. Jadi pergaduhan. Jadi akhirnya sebelum dia terlalu sakit, dia menerima Yesus. Tapi sudah mau limpang di katil. Dan sudah sekarang 800 hari. Wah, rupanya jangan beruntak ya. Jangan beruntak. Istrinya diurapi, dia pergi kecam. Dan akhirnya dia terima Yesus. Tetapi saya tidak tahu kenapa dia. Sudah banyak orang berdoa antara bangsa. Saya sudah 2 kali pergi berdoa. Bangun sedikit, pergi hospital lagi. Bagus lagi sedikit. Sakit lagi. Tidak habis-habis. Itu angin badai. Amin, amin. Amin. Sudah dikasih Tuhan. Sambil kita merenung firman. Revisit your past. Ataupun lawat kehidupan masa lalu dan bandingkan sekarang, apa beda yang dahulu, apa beda yang sekarang, ya. Jadi ini suatu pembelajaran hari ini di mana tujuan kita mempelajari firman hari ini ialah untuk membawa ketenangan kepada hati kita yang bermasalah, apa saja yang merisau. Membuat kita khawatir dalam kehidupannya. Jadi message hari ini sangat penting, jangan tidur. Bahasa Inggris tadi diberkati, tapi memang sana banyak kesaksian ya. Jadi kehidupan ini penuh dengan cabaran yang tidak dijangka, tidak disangka-sangka. Ya, Yesus juga akan datang tidak disangka-sangka, dia tidak akan telepon kita. Aku mau datang esok, tidak. Apakah itu masalah kehilangan keluarga yang tersayang, krisis kesehatan, masalah keuangan, ataupun masalah emosi. Mungkin karena ada perceraian, mungkin karena seorang tidak setia, mungkin karena hubungan terputus di tengah jalan. Banyak saja membuat kita punya emosi, luka, hati luka. Saya dalam 1 minggu ini, saya melayani ada 2 pribadi. Seorang itu ibu daripada SIB, namanya Puan Chiu. Dia ini ada buah pinggang, sakit ini thyroid besar sini. Dan bawa pergi hospital pun takut jumpa hospital, takut itu jarum, takut karena dialisis. Dan dia punya sepupu bilang, aku mau Reverend Augustine pergi sini berdoa. Jangan. Jadi dia yang satu ini, saya bilang, kenapa saya bisa? Oh, dia tidak sedia. But somehow, akhirnya dia bilang, oke, bawalah. Jadi saya berdoa untuk ibu ini. Dia punya keputusan, biar matilah. Die-lah. Saya bilang, sayang juga kau nih. Masih kuat lah, tagap juga. Dan kau gereja mana? SIB. Saya ada karunia lidah kau. Saya bilang, pakailah karunia lidah kau. Kenapa kau tidak pakai? Dan berdoa. Saya berdoa, Tuhan sudah jamah dia. Ada lagi satu kemarin dulu. Ini juga, I think is Catholic. Dia punya bapak sudah mati kanser. Mamanya pun sudah tiada. Dia sama ama, tolong dia. Dia masih bujang. Dan dia agent itu insurans, ada duit juga. Tapi dia punya masalah ialah buah pinggang dan kanser juga. Jadi itu dokter mulai kasih kanser kasih apa itu? Radiation itu apa nama? Kemoterapi. Dan itu dokter bilang, Brian, saya ini terapi, kemio ini hanya memperlambatkan kau punya kematian. Akhirnya kau mati juga. Punya susah hati dia. 2 hari yang lalu. Dokter, adakah mujizat? Saya tidak tahu itu mujizat. Itu dokter, tapi kongba. Jadi tidak ada di otaknya kematian, kanser, kematian. Jadi saya tahu dia punya pergumulan. Saya panggil dia. Brian, saya bilang,
Jangan kau terpaksa terlalu percaya itu dokter. Dokter itu setakat dia mampu. Tetapi ada lagi Tuhan, dokter Yesus. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Amin. Amin. Beri kemuliaan kepada Tuhan. Aku beri dia petikan. Tuhan itu menyembuh. Semua petikan. Kau berdoa. Cari Tuhan. Meratap. Dan saya beri dia banyak petikan. Terus dia jawab sebenarnya. Saya bersyukur, dibilang, hari ini Tuhan hantar seorang malaikat. Saya lihat dia punya semangat. Dia kuat kembali. Tidak mau mati. Amin, amin. Saudara, memang saya sudah pernah katakan kepada kamu, ada keluarga saya yang 5 kali sudah stroke. Sudah tidak ada harapan dari televit, sudah diambil angkat ambulans. Dan dokter tingu-tingu, Tuhan dari saya lah. Oh, bawa pulanglah ini, kau punya keluarga ini. Tinggal satu minggu mati sudah ini. Kalau tidak kau tinggal sini, sudah mati baru kau angkat televit itu bangkai. Wih, apalagi dia punya suami. Awitan, jadi ini pak muli. Saya bilang dia punya anak, jangan. Biar di hospital kau berdoa hari-hari, saya datang hari-hari. Berdoa dan berdoa. Saudara, itu ibu masih hidup. Masih hidup sekarang lebih 20 tahun. Sekarang nih hari Minggu, dia ada di tamu terlebih itu jual-jual sayur. Beri kemuliaan kepada Tuhan. Dokter bilang tinggal 1 minggu. Dan bila dia jumpa saya, dia jauh. Agustin, habis aku padi. Masih aku hidup. Kalau sini banyak orang. Saya bilang, kau bersyukur kepada Tuhan. Saya tidak kuasa, Yesus yang berkuasa. Amin, amin. Jadi kalau ada pergumulan, apakah kesehatan, jangan dulu mengalah. Jangan mengalah. Percaya kepada Tuhan. Demikian hari ini, angin ribut. Jadi mungkin itu kesehatan, mungkin itu keuangan. Ada satu kawan, orang Sin Michael dulu tapi PGK, dia arsitek. Dia punya company mulai sudah berkembang tetapi kehabisan uang. Langsung tidak dia dalam account. Saya pikir bukan dia berlutut, dia tiarap. Oh Tuhan, Filipi pasal 4:19 mungkin begitu. Tuhan beri aku keuangan. Aku sudah habis kikis accountku Tuhan. Tolong Tuhan. Ini orang nih, dia punya nama kalau kamu perlu arsitek Arnold Kwan, orang Sin Michael juga. Anak buah Reverend Kutokso. Dan tiba-tiba dibilang saya cek saya punya account. Ada 300.000 ringgit. Saya bilang dari mana itu duit? Oh dibilang ada saya punya klien yang belum bayar dia punya iuran. Lama sudah. Tiba-tiba dia kasih bingin 300.000 ringgit. Sikitkah itu? Beri kemuliaan kepada Tuhan. Jangan jauh. Saudara Michael Ong. Dia punya utang 7 juta. Sebelum bertobat. Belum konseling. Sekali sudah bertobat 7 juta lenyap. Tidak payah dibayar. Beri kemuliaan kepada Tuhan. Tuhan kita tidak miskin. Amin, amin. Dia akan memberi. Tuhan kita itu bukan seperti dokter hospital. Bawa pulanglah, tinggal 1 minggu dia bilang. Sekarang tuh manusia masih hidup, jual sayur. Kuat dia jual sayur. Ribut ini boleh membuat kita berasa lemah. Dan seolah-olah kita gagal dalam perjalanan mengikuti Tuhan. Walau bagaimanapun pun kisah Yesus menenangkan ribut dalam Markus 4. Ya tadi mulai 35-41. Meyakinkan kita bahwa Tuhan tidak pernah dan tidak jauh. Dan Tuhan itu bukannya orang yang tidak peduli dengan apapun masalah kita. Dia sangat peduli. Amin, amin. Kehadiran fisikal Yesus bersama para murid tidak menghalangi itu angin ribut. Yesus ada dalam diri kita, Roh Allah dalam diri kita, firman ada dalam diri kita. Pasti ada juga angin ribut bin badai. Amin, amin. Kecil ataupun besar. Tapi apa kata Yesus? Aku tidak pernah meninggalkan kamu. Seperti yatim piatu. Aku pergi dulu, aku akan utus Roh Kudus sebagai pengajarmu, sebagai kekuatanmu, sebagai kuasamu, sebagai penolongmu, sebagai cigumu. Itu Roh Kudus. Sehingga aku kembali, kata Yesus. Jadi kehadiran fisikal Yesus dalam perahu ya, memang tidak boleh menghalang itu badai. Dia tetap ada. Namun bila hadirat Allah ada pengharapan. Amin. Ada pengharapan.
Ya, seperti kita tahu, dia tidur menguruk-nguruk. Itu orang pelayan dia punya pengikut yang memang biasa di laut, pun takut. Saudara, hari ini katakan kepada kiri kanan, jangan takut. Katakan kepada kiri kananmu, jangan mengalah. Katakan, Tuhan itu lebih besar daripada masalah kita. Amin, amin. Beri kemuliaan kepada Tuhan. Satu kali saya terbang pergi KK untuk itu standing committee makal itu majelis gereja masyarakat di KK waktu Bishop Yong. Kami sama Bishop Chinfa datang di airport Sandakan. Upung itu kilat, angin ribut, hujan, shus. Kami datang ke airport. Nah, kata Bishop Chinfa, Agustin, memang beginilah kita ini kali ini terbang. Aku diam. Aku masuk kasih cek itu luggage. Aku keluar. Dalam nama Yesus. Kau berhenti. Stop. Angin ribut. Kilat, gurun, guntur. Angin, hujan. Stop in the name of Jesus. Gerang sikit. Aku masuk balik. Bila kami sudah check in. Tuan-tuan dan puan-puan. Panggilan yang terakhir begitu. Kami masuk itu kapal. Dan kami terbang. Itu nyamuk pun tidak terbang. Si smooth kami naik sampai kiki. Beri kemuliaan kepada Tuhan. Tidak ada angin ribut. Karena kita bertindak. Amin, amin. Lain kali kalau suami kuat cakap ataupun istri kuat cakap. Stop. Dia terus begini tuh. Iya. Kuat badak kuasa bagi kita. Hidup dan mati dikuasai lidah. Amin. Amsal 18:21. Ya. Kalau itu istri ke suami sampai di dapur ditandas pun. Stop. Ya terus berhenti itu. Pop. Kuat bayi Yesus. Badai kehidupan. Yesus dan murid-muridnya sedang menyeberangi Tasik Galilea. Saya sudah 5 kali pergi sana. Dan 1 kali itu Korea, orang Korea yang kuat imannya juga. Dia di atas kapal. Dia mau ikut Yesus jalan di atas air. Baru dia terjun. Tinggi itu kapal tidak dapat naik, mati dia. Itu Korea. Pintar bin buduan ya. Tidak ada Yesus ataupun tidak tahu berapa banyak dia berdoa. Mati di gelele. Napa tai. Yesus ada. Dan bila kita pergi seberang sana. Sudah dia melayani di sini. Banyak orang panat-panat pergi seberang. Bila kita terus melayani, iblis tidak senang hati. Amin saudara. Dan seperti saya katakan tadi, kadang-kadang yang dia diras dan nieras yang pendai cucuk-cucuk kita. Ya, iblis pakai istri ataupun suami untuk coba menggagalkan kau punya pelayanan. Tetapi yang terbaik suami dan istri melayani kurang badai. Amin, amin. Itulah Petrus bilang dalam 1 Petrus yang pertama. Suami dan istri harus ada kesatuan. Agar doamu tidak terhalang. Tapi kalau istri suami hari-hari berpantun. Astaga. Katawa itu iblis. Roh Kudus pun tidak dapat bekerja. Yang bekerja Roh Kudus. Bukan Roh Kudus. Roh Kudus. Jadi suatu gambaran bahwa murid itu ragu-ragu. Ada Yesus di sana. Sudah melihat banyak mukjizat. 5.000 dikasih makan. Lazarus keluar daripada kuburan 4 hari. Lai Lazarus. Tapi angin ribut. Memang truk itu angin ribut itu. Mereka terus gemetar dan takut. Ya. Dalam kehidupan. Bila kita mengikuti Yesus. Ada kesukaran seperti yang saya katakan tadi. Yang mendadak. Mungkin itu truk. Mungkin itu sangat tinggi krisisnya. Dan sebagainya ya. Tetapi solusinya. Jawabannya adalah Yesus. Dikatakan peperangan di antara Israel dan Hamas. Dan Hezbollah. Sekarang ini tidak akan berhenti. Dia akan berterusan kepada perang Armageddon. Kecuali ada Yesus di sana pihak sebelah. Dan mereka tidak akan berperang lagi. Only Jesus. The Prince of Peace, Raja Damai, dapat menenangkan kalian. Amin, amin, amin. Haleluya.
Dalam hidupmu ada Yesus, ada Yesus, ada. Bagus. Jadi Bindi kata, lihat kepada badai. Kadang-kadang kita mempersalahkan orang itu sebenarnya bukan dia, yang di belakangnya, ya, yang menunggang dia. Apakah itu roh antikris, roh kematian, roh Jezebel, roh sakit penyakit, dan semuanya itu roh jahat. Tapi kadang-kadang kita silap juga, nampak manusia bertimbang. Poin yang kedua ialah percaya kepada Yesus. We must trust Jesus. Ayat 38 dan 39. Mengamuklah itu taufan. Macam dia mengamuk ya. Yesus sedang tidur. Guru, awak tak peduli ke? Kita nak binasa ni. Dia pakai semenanjung lagi. Apa awak ini Yesus bilang? Awak tak ada iman ke? So, next time, saya kalau naik kapal terbang, di luar saya sudah pegang itu kapal. Tuhan, ini kapal terbang yang mau bawa saya ke KL, pergi Israel, pergi Amerika, di mana-mana. Saya bilang, Tuhan lindungi pilotnya, co-pilot, lindungi krunya, lindungi semua passenger, dan saya berdoa semua komponen kapal ini keadaan yang baik dan yang terbaik. Supaya kami terbang, dan tidak ada angin ribut. Saya berdoa, ada juga sikit-sikit, tapi tidaklah sampai begini-gini ya. Ya. Pray. Yesus bilang diam, kata kepada itu ribut, dan dia terus hilang, terus tenang. So exercise your authority. Yesus exercise dia punya kuasa, dia punya otoritas melawan angin ribut. Kalau kau jumpa gajah 6 ekor di depan kau, jangan dulu tak kancing-kancing. Lawan dalam nama Yesus. Amin. Saya sudah ada pernah pergi memburu 6 ekor di depan. Dan saya di jembatan, itu gajah di sini. Saya begini, mau tidak boleh. Sini sungai. So, saya turun daripada kereta, sudah melayanilah. Gajah saya bilang dalam penciptaan, Tuhan bilang, kami yang beriman manusia, ada kuasa terhadap engkau binatang buas. Dalam nama Yesus, kau pergi dari tempat saya. Dia lari. Tetapi yang jantannya, wah dia melihat saya, dia tengok begini. Mata ke mata, kami setengah jam. Dia mau lari, yang lain sudah lari. Tetapi akhirnya dia lari. Sebab saudara, roh di dalammu, roh Allah, roh kudus dalammu, lebih kuat, lebih ajaib daripada yang roh di luar sana. 1 Yohanes pasal 4 ayat 4. The spirit in you is far mightier and stronger than he that is in the world. Amin, amin. Gunakan kuasamu. Ya. Jadi kisah ini mengajar kita bahwa walaupun di tengah-tengah badai yang paling dahsyat dalam hidup kita, hadirat Allah sentiasa ada. Apalagi kalau kita menyanyi Tuhan, memuji Tuhan. Apalagi kalau kita baca Alkitab. Apalagi kita bersafaat melawan serangan si iblis. Itulah dalam Yakobus pasal 4 ayat 7. Tunduklah kepada Tuhan dan lawanlah si iblis. Dia akan lari kepadamu 100 meter. Amin, amin. So lain kali kalau jumpa itu yang Bigfoot itu, tapula langgai kami bilang 30 kaki tinggi. Jangan dulu kau tak kancing-kancing. Dalam nama Yesus, Bigfoot, go! Dan dia akan lari. Amin, amin. Bukan karena kita kau, tapi nama Yesus itu ajaib sekali. Haleluya. Dan lain kali kalau si jangkut datang, melamar, tapi bukan semua iman. Dalam nama Yesus, janggut kau keluar dulu. Bukan yang janggut sini, yang janggut sini bagus. Yang janggut di luar sana, amin, amin. Iya. Wah Tuhan, saudara. Macam saya katakan kepada kamu ada beberapa kali. Yang saya pernah isi petrol itu. Diesel. Bang, berapa ringgit bang? Ada telalat sini macam saya. Kemudian saya sudah sampai batu 32, ingat-ingat. Saya bilang bahaya ini, menggoda ini. Apa kau bikin? Jangan kau terima. Dalam nama Yesus, roh penggoda. Aku putus, aku tulak, aku buang dalam nama Yesus. Dan melepaskan diriku daripada godaan. Dan terus hilang. Begitu. Tapi kalau kau
Bila sebenarnya minyak ini habis, saya mau pergi lagi. Habislah. Ya. Firman Allah bilang, lari daripada pencobaan. So, ada masanya kita lari, ada masanya kita lawan. Ya. Macam yang satu pendeta itu, dia jalan kaki. Macam si Michael jalan kaki, satu orang. Petang-petang susah kali di depannya 5 orang begini. Memang jahat punya orang. Jadi pendeta mau pulang di rumah padri. Apa macamnya dia bilang, tidak jalan lain. Dekat dia. Yesus! Dia bilang, ini 5 orang sampai jatuh, terajak jalan di berlari 5 orang bertempiran. 5 hari kemudian dia cari itu padri. Padri dibilang, apa ilmu kau itu, dia bilang. Bila kau teriak satu nama, dia bilang, kami nampak ada satu baju putih, ada pedang, dia bilang, kejar bin bubut kami, dia bilang. Tolong ajar kami, kau punya ilmu. Dia bilang, Padri, aku bukan ada ilmu, dia bilang. Itu malaikat. Amin saudara. Panggil nama Yesus. Binatang buas, angin ribut, orang jahat akan lari daripadamu. Amin, amin. Beri kemuliaan kepada Tuhan. Chu Yonggi. Ada seorang jemaat ibu. Suaminya mabuk-mabukan siang malam. Tidak ada, sudah ada beras. Di rumah tiada sudah. Langsung ada duit pergi minum. Ada duit pergi minum. Anak beberapa orang. Tapi dia dengar khotbah Chu Yonggi. Berilah. Dan akan diberi. Bawalah persembahan. Apa dia bikin? Di rumahnya tinggal 10 kilo itu beras, bah. Tinggal 1 karung, bah. Dia menangis dulu. Dia bilang, anakku lapar. Tetapi karena Paul Chu Yonggi bilang, berilah kepada gereja. Aku membawa lagi. Dia sikut, dia angkat di gereja. 1 karung las. Ini cerita benar. Cerita itu gereja Yuido. Yang paling besar di dunia. Dia angkat dan kasih gereja. 1 karung, baras. Daripada situ, Tuhan beri dia makanan. Suaminya bertobat. Keluarga menjadi bahagia dan diberkati. Karena las seperti satu wanita yang 2 pisir itu ya. Yesus menengok. Yang orang-orang kaya banyak lepas itu. Tung, 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 tung. Kata si bishop. Tapi yang 2 pisir. Cing. Cing. 2 sinnya, Pak. Dan Yesus tanya murid. Siapa yang memberi banyak? Yang orang kaya kan banyak. Sampai dia punya tangan tidak boleh masuk. Ataupun yang janda. Muda yang tua. Dia tidak dapat jawab. Yesus bilang, yang dia kasih sailang. Yang dia kasih semua uang yang tinggal 2 pisir. Memberi yang terbanyak. Amin, amin. Amin. So one of the way how to get out of poverty. Bring your offering to God, to church. Bawa kau punya persembahan. Dan kalau ada persepuluhan lagi diberkati. Beri kemuliaan kepada Tuhan. Saya pergi di Nabawan. Itu murid bilang, ini rumahku Reverend cantik, tapi aku tiada uang. Anakku masih sekolah. Saya bilang, bawa persepuluhan. Bawa persembahan pergi gereja. Pasti kau tidak miskin lagi. Amin, amin. Ya, begitulah itu. Jadi kalaupun angin ribut bisa dikalahkan. Apa juga kegawatan dalam hidup. Apa juga masalah hidup. Serahkan itu sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Kalau kita baca Yesaya 41 ayat yang ke-10. Ya, Yesaya 41 ayat 10. Kalau ada tidak tahu ada kasih di Yesaya 41 ayat 10. Oleh itu janganlah takut. Katakan jangan takut. Sebab aku menyertai engkau, kata Tuhan. Jangan bimbang, katakan jangan bimbang. Sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan dan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang adil. Wah, petunjuk Tuhan. Angin ribut, saya pegang kau juga, dia bilang. Kemiskinan, saya pegang kau juga. Penyakit, saya pegang kau juga. Ya. Dan ada satu jemaat SIB di sini Sendakan. Saya tidak tahu mereka diambang perceraian. Jadi saya khutbah di SIB Jalan Aman. Saya nampak di situ pribadi, dia senyum-senyum. Kau datang sini berada, saya bilang, saya bernubuat. Tuhan mau memakai kau untuk melayani. Dan kau akan diberkati. Tuhan menyertai kau. Saya tidak berapa kali first time saya nampak.
Rupanya akhirnya saya kenal dia, pasal dia datang di rumah untuk counselingnya seterusnya. Waktu saya berdoa sama dia punya istri, semua barangnya sudah bawa pergi keke. Tinggal ambil yang di almari karena mau bercerai sudah. Jadi bila ini pribadi ini pegawai kerajaan balik di rumahnya, dia berlutut di katil. Berlutut dan berdoa. Bininya bilang, mana siapa pernah kau dapat berdoa? Limpas-limpas. Tapi tidak bangun-bangun sampai larut malam dia berdoa di pribadi. Pasal istrinya sudah antar barangnya di keke, satu luri sudah. Tinggal yang kicik-kicik. Mikap mangkali mau diangkat. Mau jalan sudah isuknya. Bye-bye, bercerai. Sama-sama pegawai kerajaan. Tapi Tuhan campur tangan. Istri tidak pulang. Suami bertobat dan melayani Tuhan. Karena ada campur tangan daripada Yesus Kristus. Beri kemuliaan kepada Tuhan. Punya gembira. Saya sangat gembira melihat suami istri begitu. Nah, saya sudah pernah ceritakan kamu tengah malam jam 1 begaduh. Ribbon. Belum lagi ribbon. Pastor, saya punya istri sudah barang semua di pintu. Mau balik tahu tengah malam. Saya bilang, kenapa? Kami begaduh. Dia jalan kaki pergi Batu Ampat. Untuk telepon yang hitam itu, yang main duit. Saya bilang, saya punya duit 50 sen cari ribbon. Pastor, belum ribbon. Ya, saya berdoa kau. Pap, kau pulang sekarang. Doa dalam telepon. Kalau dia balik. Itu barang tidak sudah di tangga. Sudah masuk di bilik. Ujung-ujung malam itu macam baru kawin. Siapa itu yang kembali kasih sayang? Yesus. Amin. Kemuliaan bagi Tuhan. Yesus boleh menjahit hati yang terluka. Serahkan kekhawatiran. Semua badai. Angin ribut. Kemiskinan, penyakit, hubungan kepada Tuhan. Ini saya punya style. Kalau kami ada berpantun dan kalau barat-barat sedikit itu pantun, bila Tuhan kasih, saya terus bertobat. Dalam 2-3 hari saya akan terus bertobat. Tuhan bilang minta ampun. Saya yang salah. Saya memberkati. Walaupun mungkin saya ada kemenangan sedikit, tapi tahu saya pikir, saya memberkati orang ini. Saya memberkati istri saya, memberkati anak saya. Kalau anak saya begaduh lah. Dan because Yesus bilang memberkati, jangan mengutuk. Amin. Pray. Dan kemudian hilanglah itu rasa pedih. Pelan-pelan. Time will heal. Waktu itu akan membuat kita sembuh. Perlahan-perlahan. Bukan mungkin tidak serta-merta. Tetapi perlahan-lahan. Amin. Percaya pada hadirat Allah. Markus 40-41. Dalam Markus 41 ini. 40-41 ayatnya. Yesus menegur muridnya. Kekurangan iman mereka dan bertanya, mengapa kamu begitu takut? Di mana iman kamu? Seperti itu ya. Jadi syukur Yesus ada di sana. Mereka melihat mukjizat dan bila Yesus sudah menghardik itu ribut. Mereka punya apa punya manusia ini? Kita sudah lama di lautan. Kita tidak pernah ada kuasa untuk stop itu angin ribut, angin badai. Mereka heran. Saudara, dalam hidup banyak Goliat menentang kita. Banyak itu gunung-gunung masalah. Amin. Tetapi kalau ada iman, Yesus bilang, itu gunung Kinabalu punya masalah pun boleh pindah pergi Sandakan. Itu Goliat 9 kaki tinggi, Daud hanya 6 kaki pun boleh dikalah. Karena dalam nama Yesus ada kuasa. Amin. Jadi jangan khawatir, jangan terlalu takut. Tuhan kita itu memiliki kuasa yang ajaib. Dan saudara ketahui ini. Kita memiliki Allah yang boleh berada di merata-merata tempat. We have a omnipresent God. Dia ada di Amerika, dia ada di Sabah, dia ada dalam hatimu. Bukan seperti iblis. Kalau dia ada di Amerika, dia tidak ada di Sabah. Tapi banyak roh jahat yang lain lah. So God is an omnipresent God. Dia boleh berada di mana-mana tempat. Tuhan itu adalah Allah yang perkasa. Tuhan itu boleh dia mengetahui semua masalah kita. He knows, he's an omniscient, all-knowing God. Jadi kita berdoa dan Tuhan akan pasti dengar. Sebab Tuhan bilang, sebelum kau membuka mulutmu, saya sudah tahu kau punya doa. Begitu baik kita punya doa. Jadi aplikasinya ialah
Percayalah kepada kuasa dan kehadirat Allah. Firman Allah berkata, God is spirit. Allah itu adalah roh. Dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Where the spirit of the Lord is, there's freedom. There is a deliverance. There's a healing. Amin, amin. So next time kalau kamu dalam KKR, bila kamu rasa itu panas-panas. Oh Tuhan, terima kasih. Aku terima ini urapan ini. Aku terima ini kuasa menyembuh ini. Terima dengan iman. Seperti kau menerima segelas air yang orang beri kepada kita. Sometimes orang tidak tahu bila ada urapan. Lasu-lasu betinga. Sejuk-sejuk. Terima itu. Ya, terima. Ya, untuk kesembuhan kita itu hadirat dan kuasa Allah. Jadi percaya kepada kuasa dan kehadiran Tuhan mengubah perspektif kita. Yang mengalihkan tumpuan daripada besarnya badai itu kepada kebesaran Tuhan. Badai itu besar tapi lagi besar Tuhan kita. Amin, amin. Yang membolehkan kita berihat dalam jaminan bahwa Dia sentiasa bersama dengan kita. Dia membimbing kita. Dia mengerjakan segala sesuatu untuk kebaikan kita. Dia melindungi kita sebagai anaknya. Amanah ini bukanlah berserak secara pasif tetapi bergantung kepada aktif. Kita punya active participation in the power. Meaning to say you must do something. You must do something. Jangan bilang kuroyon podi. Bukan begitu. Macam yang saya baru ada keke itu. Si sila. Dia tidak mau pergi hospital. Kasih suci itu bawa pinggang. Dan tidak mau kasih itu ke dokter. Dia punya goita begini sudah. Ini apa ini? Apa kamu bilang? Tenak regen kamu bilang. Yang di leher itu. Ya. Ada orang takut pergi hospital. Tak heran. Percaya kepada Yesus. Seperti murid. Ya. Sudah diberi nasihat. Saya percaya murid selepas itu. Lebih kuat dan lebih percaya akan hadirat kuasa dan perlindungan Tuhan. Jadi kedamaian di tengah kekacauan pasti ada bila kita bersandar kepada Tuhan, kita berseru kepada Tuhan. Yeremia 33 ayat 3, berserulah kepada Tuhan dan aku akan mendengar. Amin, amin. Matius 7:7, mintalah dan akan diberi. Ya. Yang rohani Allah kita biar. Jadi iman dalam tindakan. Jadi dalam Yakobus bilang, iman tanpa tindakan, iman itu juga seperti mati. So, bila ada badai, berdoa, bersafaat, berpuasa. Orang Israel harus dibunuh karena masalah si Haman. Tapi Mordekai dan Esta berpuasa 3 hari 3 malam. Segala yang berpuasa 3 hari 3 malam. Orang Yahudi tidak jadi dibunuh. Amin, amin. Niniwe harus ada ditunggang balik oleh Tuhan. Karena Niniwe, kota Niniwe yang 3 hari pusing kotanya harus ditunggang balik karena banyak dosa. Tetapi Haji Yunus bilang, bertobat kamu, berpuasa 40 hari 40 malam. Semua turun padang. Animal pun berpuasa 40 hari 40 malam. Dan Niniwe tidak ditunggang balik. Amin, amin. Uganda, negara yang sangat dikuasai oleh Idi Amin dan Milton Obote sekian lama. Dan negara Uganda ini di Afrika, separuh dia punya penduduk sudah AIDS. Dan itu gereja sudah habis dibakar karena Sekarang orang Kristen. Jadi orang Kristen dia beribadah di hutan-hutan. Datang pastor dia dari Kanada. Membawa doa dan puasa 120 hari. Kau tahan bosku? 120 hari. Dan Uganda menjadi negara yang paling sedikit AIDS. Apa itu dia punya presiden itu karena orang yang baca Alkitab, angkat sumpah, waktu diganti Milton Obote. Karena Tuhan sudah bekerja. Amin, amin. Berdoa untuk Malaysia. Berdoa untuk Malaysia. Penutup, Yesus menegur murid karena kekurangan iman. Mungkin Tuhan juga menegur kita, kekurangan iman. Waktu ada badai. Tapi saya berdoa saudara, kuatkan imanmu waktu angin badai, besar ataupun kecil. Amin. Ada hadirat Tuhan, ada kuasa Tuhan. Kau tidak boleh lihat, tetapi kau boleh tahu dia punya kesan ataupun dia punya efek. Marilah kita menyadari bahwa Tuhan itu dekat, senantiasa dekat, membawa kedamaian dan ketenangan di tengah-tengah kekacauan, pergumulan hidup.
dan mempercayai jaminannya bahwa dia akan memberi damai sejahtera. May the peace of God, kata firman, safeguard our heart and our mind di Filipi ya. Jadi saya menggelak saudara dan saya sendiri memperdalamkan iman kita, baca Alkitab, renungkan firman, berdoa, memuji Tuhan. Apa saya bikin kalau kami sudah berpantun, daripada kasih panjang-panjang itu pantun, aku masuk di bathroom, aku nyanyi lagu rohani. Seolah-olah macam tidak pernah berpantun dengan istri. Dan itu hadirat kau boleh rasa. Dan dalam bathroom saya banyak menerima wahyu daripada Tuhan. Oh dia bilang, ini kau punya ini kau bikin ini, kau punya kau ini. Di sana saya sedang mandi, saya nyanyi. So di tengah-tengah badai kau nyanyi, amin amin. Amin. Kau tengok Jericho, mereka bernyanyi, pusing 7 kali, pak, shout, runtuh kota Jericho. Amin amin. Sebab Tuhan bertakhta di dalam pujian umatnya. Di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Jadi marilah kita merenung sejenak dan berdoa memohon agar Tuhan menguatkan kepercayaan kita kepadanya, iman kita kepadanya. Semoga kita mendapat kedamaian dalam hadirat Allah dan kasih-Nya. May the perfect love of God cast out every fear, every concern. Biarlah kasih karunia Allah yang sempurna melenyapkan segala kekhawatiran kita dalam nama Yesus. Jadi kita didorong untuk berdamai dalam apapun keadaan. Jangan goyah ataupun jangan mengalah. Sebab Tuhan sentiasa berada di samping kita. Mari kita berdoa. Bapak, kami ada angin badai. Ada kecil, ada besar. Kami berdoa supaya hari ini segala kekhawatiran, segala kesedihan, segala kesunyian, segala kehilangan, segala pergumulan, Engkau tolong selesaikan dalam kehidupan kami. Apakah itu masalah keuangan utang, apakah itu hubungan suami istri dan sesama, apakah itu sakit penyakit. Oh Tuhan, Engkaulah pelindung kami, Engkaulah penolong kami pada waktu-waktu kami memerlukannya. Hamba mau berdoa supaya setiap anak Tuhan yang ada di sini, yang menghadapi pergumulan, apapun angin badai, Engkaulah jawabannya Tuhan. Engkau hadir, Engkau ada, kuasa-Mu tidak pernah lenyap. Yesus, beri kekuatan, beri kedamaian dan ketenangan untuk semua kami, supaya terus hidup, berjalan dengan benar, mengikuti Engkau. Ini doa, ini permohonan yang kami panjat. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Yang percaya katakan, amin. Kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya.